Sesar itu juga butuh effort yang lebih, Iya sih, sama aja bener, kayak bener. normal. Karena Bener. yang penting anaknya lahir, jalannya apa aja. Akhirnya gue bisa menerima hal itu sih. Yang penting anaknya lahir sehat, lengkap, alhamdulillah gitu ya. Hai parents, hari ini ngobrol-ngobrol lagi Mamin dengan salah satu bintang tamu. Hari ini Mamin ngobrolnya bersama seorang ibu, 2 anak yang merupakan konten kreator di kantor Parent Talk juga, tapi bagian podcast. Kita kenalin, Nisha. Hai. Dia musuhku, tapi temanku. Oke, makasih sudah mau diundang di acara special guest with Mamin. Oke, hari ini kita mau ngomongin apa sih? Kita mau ngomongin pengalaman melahirkan dari masing-masing kita pribadi nih. Karena kebetulan kan Mamin itu proses melahirkannya itu normal pada anak pertama, anak kedua belum buat. Oke. Kalau Nisha itu anak kedua itu proses melahirkannya sesar, betul? Ya. Nah, sharing dong. Jadi pertama itu awalnya kan emang Richanya pengen normal, udah mules ceritanya. Dan Ini anak pertama? Anak pertama. Oke. Terus udah mules, udah datang ke ruang observasi, kan cek darah tuh. Jadi masih observasi, masih kontraksi juga. Tiba-tiba dihentikan. Tiba-tiba suster masuk, ibu kita hentikan dulu ya kontraksinya dengan infus gitu. Aku kaget kan, kenapa? Ternyata hasil HB ku rendah 5, jadi nggak aman untuk lahiran. Yang aman itu kalau nggak salah 11 sampai 12 gitu kan. Nah jadinya akhirnya terus si OB-nya datang, bilang ibu kita harus transfusi ya supaya aman untuk melahirkan. Jadi aku pikir oh ya udah transfusi nanti gue lahiran normal gitu. 2 hari itu menjalani si transfusi itu. Di hari H itu cek, oh alhamdulillah bu naik 7. Tetep aja Slow sekali. Kayak Belum udah 3 kantong gitu. gitu, terus kok cuma naik 2 gitu. Terus udah sedih banget gitu. Nah akhirnya, tapi bisa sih ibu kita lahiran namun dengan cara sesar. Nah terus udah gitu akhirnya gue disuruh diskusi dulu lah sama suami di kamar. Ya gue pecah dong gitu, aku maunya normal gitu kan. Ya tapi nggak bisa, nggak apa-apa, jalannya tuh sama aja, suami gue bilang gitu. Akhirnya ya udah emang langsung ditetapkan aja gitu sesar gitu, gue harus pasrah aja. Ya akhirnya ibu udah mulai start puasa, dihitung 6 jam dari sekarang, berarti nanti lahiran jam 2:30 sore. Gue puasa, itu gue gak ada persiapan puasa kan, jadi gue belum makan yang proper. Lo tau kan kalau gue anaknya crazy banget. Dia jajan terus, parents. Nah terus ya udah puasa nggak bisa kan? Selama puasa ya gue crazy banget. Terus tentunya. Terus akhirnya menjalani puasa, gue kan anaknya emang ngeng-ngeng gitu ya, kayak emang sangatlah berdrama. Terus ya dibawa ke ruang operasi, gue udah berdarah air mata. Suami gue datang, dia menyemangatin gue gini kan, nanti habis lahiran kita ke Disneyland ya gitu. Aku gak mau operasi, kayak gue bener-bener ini apa gitu ya. Gue ternyata akhirnya lahirlah si anak gue itu. Nangis, maksudnya ya alhamdulillah dia nangis kenceng banget. Ya udah, tapi ya itu gue nggak merasakan gue melahirkan sesuai yang gue inginkan. Itu yang masalahnya, gue nggak acceptance itu kan. Nah habis itu recovery-nya sakit banget ya. Lumayan. Yang pertama tuh 2 hari. Jadi gue harus duduk, harus bisa bangun. Kalau enggak kateternya dipasang lagi. Jadi kalau misalnya lo emang pengen cabut kateter selamanya, lo emang harus bisa duduk dan bangun. Dan itu ya Allah sakit banget sih, kayak ini salah, kayak gini salah. Sih, aduh. Jadi kadang-kadang gue sampai gue mesti gimana sih gitu, tapi gue juga harus menyusui kan. Jadi gue juga bingung kayak posisinya tuh harus gimana. Kalau kata orang kayak, iya enak kok sesar kan lo cuma tiduran gitu di belek. Apaan recovery-nya gitu. sih ya kayaknya ini banget. Berarti kalau gue normal. Wow. Karena kebetulan gue tuh orangnya kan, kita introvert, extrovert. Kalau introvert itu kan apa-apa di planning. Jadi sebelum lahiran tuh gue udah kayak cari informasi banyak banget tentang lahiran. Pokoknya gue udah harus afirmasi kayak gue bisa gitu kan. Jadi setelah pas udah mau mendekati date gitu, jam 3 pagi tuh udah kayak ada yang ngerasa kayak pipis. Tiba-tiba lagi tidur tuh kayak keluar gitu, kayak kok kayak pipis tapi nggak pipis, nggak mengejang gitu loh, aneh. Terus pasti cek ke kamar mandi ternyata darah, dan darahnya bukan sedikit, kayak darah segar yang
apakah darah segar kayak kamu ketusuk atau mungkin apa? Gak paham nih. Dari bawah mulai gitu dari ya? bawah kan Oke, oke. Terus kan taunya kalau pecah ketuban itu kan putih. Aku kebayangnya tuh cairan ya putih aja gitu kan. Tapi kok ini darah, langsung pikirannya negatif kayak jangan-jangan bayinya apa-apa gitu kan. Terus telepon ke rumah sakit, katanya di tes, maksudnya pakai pembalut dulu. Kalau misalkan nggak berhenti segera ke dokter. Oke. Gitu kan. Aku pakai pembalut, terus nggak berhenti Oke. akhirnya kayak. Tapi tenang sih, kayak kita tenang ya udah ke rumah Hebat ya. sakit gitu. Gue kayaknya udah Darah gitu kan. kita berbeda sekali. Iya, oke. Terus itu pokoknya kita berangkat ke rumah sakit, terus pas dicek atau ada pembukaan apa cek dalam gitu. Ya udah ditunggu kontraksi termasuk cepet sih, jam 11 pokoknya udah lahiran dari jam 5 subuhan itu. Oh, cepet ya? Cepet. Tapi kayak aku ditambah apa sih itu namanya? Apa, induksi? Tapi lewat infus kayaknya karena pembukaannya nggak secepat yang diharapkan oleh dokter sih pasti cek. Jadi kayak pasti infus induksi itulah mulai bergejolak yang kayak wah itu kayak gelombang datang dan pergi gitu. Beneran kayak gitu ya? Emang yang seperti gelombang cinta itu ya? Itu berpas datang langsung langsung naik semua darah tuh nggak kuat banget. Masih teringat banget gak? Masih teringat. Karena pas ketika udah makin cepet sempet ada di ucapan aku kayak sesar aja nggak kuat gitu. Tapi sebenarnya udah pernah bilang sama suami kalau aku ngomong aneh-aneh nggak usah diturutin gitu kan. Ya udah ternyata melahirkanlah normal. Terus ada kejadian lucu sih ketika mengejan, karena aku udah belajar apa sih bernafas karena ikut senam hamil gitu kan. Pas sudah anaknya keluar, aku ternyata masih mengejan. Kok bisa? Jadi masih kayak kata dokternya, Bu anaknya udah keluar. Oke. Jadi sama semangatnya, jangan salah juga, jangan terlalu semangat juga karena entah apa yang kamu enjar itu nggak tahu gitu. Ya udah akhirnya, ya udahlah, udah alhamdulillah lahir sehat normal. Alhamdulillah ya. Terus kamu gimana? Anak kedua? Ya sesar sama. lagi? Apa emang mau udah niatan Emang aja? dasar gue tuh pengennya normal. Oke. Kan ya anak kedua kan kebobolan ya, gitu kan. Jadi gue belum siapin apa-apa. Nah terus dokter gue bilang dengan riwayat gue yang dengan Pertama. HB rendah gitu, ada permasalahan di darah yang harusnya gue beresin dulu sampai akhirnya gue hamil lagi. Udah keburu hamil, jadi kayaknya sesar deh Bu gitu kan kata dokternya. Tapi saya mau normal. Kita lihat nanti ya, biasalah dokter ya kadang-kadang selalu kayak lihat nanti biar kita semangat gitu. Akhirnya udah tahu preventifnya, gue udah cek darah di bulan ke-6, terus HB gue udah tahu lah HB gue pasti rendah juga. Nah terus ya udah tahu juga gue akan transfusi tapi sebelum hari H kelahiran, jadi biar nggak deg-degan lagi lah, biar nggak shock gitu. Tapi ya kedua tuh memang udah lebih prepare kan segala-galanya, mentalnya lebih kuat lagi dan tetap problem gue di menyusui. Bener sih. Posisi menyusui after sesar itu emang membingungkan dan sakit gitu ya. Challenging banget. Karena ininya aja udah sakit terus bingung mau posisinya lagi gitu ya. Kayak gitu. Terus kalau menurut lo plus minusnya apa nih dari sesar? Plus minusnya ya? Plus minusnya ya lo nggak perlu mengejar ya. Iya. Jadi bisa ini nggak pasang bulu? Bisa. Iya kan? Gue pasang. Ada Instagram yang sangat lentik gitu kayak gitu bisa. Iya. Lo bisa itu plusnya ya? direkam dengan dengan muka yang cantik. Itu yang plusnya. Gitu. Cantik gitu. Yang senyum gitu ya. Tapi itu tidak terjadi ke gue. Karena itu karena gue masa takut itu sama ruang operasi. Ngeri banget kayaknya. Ngeri banget. Plusnya lo santai aja menurut gue ya. Jadi penuh dengan persiapan. Tanggalnya bisa ditentuin. Oh iya, tanggal cantik tanggal bisa. Cantik bener ya. Iya kan, lo bisa tentuin itu sama nggak ada lagi menurut gue setelahnya. Gak enak ya buat gue. Minusnya tuh recovery-nya kayaknya. Minusnya di recovery-nya. Recovery-nya menurut gue lumayan lama banget lah gitu. Terus sakit jahitan itu nyata adanya. Bahkan sampai sekarang maksudnya. Kalau lo kan udah nih abis lahiran, ya udah gitu. Udah kan. Gue masih panjang gitu ceritanya. Ya udah terus minusnya lagi ya lo nggak bisa seleluasa itu mengurus anak lo.
gitu. Jadi karena lu masih take care of yourself nggak gitu ya. nggak langsung berdaya gitu. Jadi memang butuh support system juga suami. Kalau misalkan normal itu plusnya ya itu recovery-nya kebalikan Iya kan, ya sebenarnya. iya kan, Recovery-nya jadi pas habis lahiran aku tuh jam 11 itu tidur istirahat sebentar, siangnya udah bisa ke kamar mandi, buang air kecil gitu. Kayak gitu. Tapi minusnya ya deg-degannya kapan gue lahiran gitu kan. Oh gitu. Ya, minusnya kayak lo nggak tahu lo kapan lahiran dan deg-degannya itu sih paling. Tapi kalau dari secara mental lo, Mental ya itu mau nggak mau ya harus lebih kayak wah deg gitu kan, dadakan gitu loh. Jadi mentalnya masih di prepare tuh udah lebih lama lagi gitu. Oke, kalau mau normal apa yang harus lo persiapkan? Kalau Dari gua- awal. Dari awal kok gue ilmu tuh udah penting ya. Karena kalau misalkan lo kayak clueless, bener-bener clueless tuh ya lo nggak tahu mau ngapain gitu. Terus yang ngebantu gue tuh waktu itu proses normal itu senam hamil. Oh, senang. Lo ikut hypnobirthing atau gitu-gitu Enggak. nggak? Lo nggak ikut? Emang anaknya spontan kan saya. Lagi. Kalau aku tuh senam hamil doang tapi nggak sampai yang hypnobirthing, tapi di senam hamil di rumah sakit itu diajarin trimester ke udah yang tua, trimester 3 itu udah diajarin kayak cara nafas ketika melahirkan dan cara mengejannya itu. Jadi tuh kebantu banget di situ. Aku rasa sih ilmu itu penting banget. Penting banget ya. Dan sekarang udah banyak fasilitas yang mumpuni Bener untuk banget. mendukung lo Mendukung itu. ya lahiran normal ya. Kelas gitu Iya, ya kan. iya. Terus kalau buat yang mungkin yang sesar, Oke. ada tips apa nih biar mereka prepare? Yang harus dipersiapkan adalah mental pastinya. Jadi ikhlas aja mau normal atau sesar dadakan gitu ya, tiba-tiba ibu harus sesar karena case tertentu udah harus dipersiapkan juga karena kita nggak pernah tahu kan hari H itu akan terjadi seperti apa. Kedua, dari awal udah menjalin komunikasi yang mendalam sama objinnya, nanya prosedurnya Bener sih, seperti bener apa, terus udah searching apa yang terjadi, pre dan post partumnya setelah sesar, terus bersiap pada recovery-nya karena tidak langsung sembuh lah istilahnya, recovery-nya lumayan cukup memakan waktu banyak. Terus yang keempatnya mempersiapkan bekal pada saat ingin menyusui karena emang sesar itu menurut gue emang kita perlu pembekalan lebih sih. Posisi yang seperti apa, terus kan nggak langsung duduk, nggak bisa langsung, kalau lo langsung duduk langsung bisa ya kan, kalau gue tuh hari pertama kan tiduran dulu, nggak bisa langsung bangun, masih ngefly juga, tapi anak harus disusuin. Terus habis itu support dari suami penting banget. Karena kadang-kadang kita udah down duluan kan kayak aduh gue bukan ibu yang sempurna karena nggak normal. Jadi di situ peran suami penting banget untuk membangun semangat dari si istri itu dan after melahirkannya support dari suami itu penting banget untuk ikutan bantuin istrinya ngurus bayi. Habis itu finansial. Untuk apa nih Bu? Untuk ya gue awalnya nabung untuk normal tapi iya, gue tetap ada spare kalau tiba-tiba harus sesar, jadi tetap kita cari tahu harga sesar tuh berapa. Bener sih, bener. Kalau buat yang normal dari aku tips sedikit sih biar tenang tuh perbanyak ilmu. Yang pertama Iya, itu bener. penting ya, perbanyak ilmu. Terus yang kedua support system itu benar-benar ngaruh. Support system. Support system itu bayangin proses melahirkan seperti apa yang kamu inginkan gitu. Kalau aku waktu soalnya bilangnya aku mau melahirkan hanya ada suami dan ibuku di dalam ruangan gitu, nggak mau ada orang gitu. Jadi aku sukanya sepi-sepi gitu kan. Jadi ya itu pokoknya bayangin proses melahirkan yang kamu inginkan, terus stick with it gitu. Biasanya tuh terjadi lah, pokoknya apa yang insya Allah masa apa yang kita pikirkan itu terjadi. Tapi kalau di luar itu ya tetap ikhlas, kita harus ikhlas. Acceptance itu ya penting ya. Iya, ternyata penting banget. Karena ngaruh nggak sih setelah kayak ngurus anaknya gitu, ngaruh banget. Nah, buat ibu-ibu, menurut kamu buat ibu-ibu yang ngerasa kayak kalau sesar tuh belum merasa jadi ibu harus ngerasa gitu atau gimana? Enggak, please banget jangan. Karena itu bener-bener besar banget perjuangannya kan. Jadi kadang-kadang gue pernah ketemu abis itu sama seorang ibu yang kayak, oh satu lagi mbak biar normal biar jadi ibu. Wow itu sedih sekali gitu kan. Karena menurut gue sesar itu juga butuh effort yang lebih, sama aja kayak normal. Karena yang penting anaknya lahir, jalannya apa aja. Akhirnya gue bisa menerima hal itu sih. Yang penting anaknya lahir sehat, lengkap, alhamdulillah gitu ya.
berarti memang itu juga yang dipilihkan Allah. Dan anaknya untuk misalnya lewat sesar aja deh ibu, mungkin anaknya gitu, ibu aku mau lewat normal juga bisa gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya sama aja. Jadi ya buat ibu-ibu tetap semangat. Kalau emang tetap mau memperjuangkan normal nggak apa-apa, tapi kalau tiba-tiba ada case tertentu kayak aku gitu, ya di accept. Kalau ada yang omongan-omongan gitu, tutup kuping aja. Tutup kuping aja karena ya you are still a mom. Yes, exactly. Gitu. Buat ibu-ibu semangat yang mau melahirkan, terima kasih atas sharingnya Ibu Sama-sama, Nisha. Ibu. Semoga membantu. Iya. Nanti ketemu lagi mungkin nanti Mami ngundang siapa Special guest yang Michelle lainnya. Obama mungkin. Wow. Ya kan? Kita nggak tahu. Oke. Iya. Thank you for watching. Dah.